Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pengadaan jasa di lingkungan pemerintah daerah yang telah ditandatangani bersama antara Kepala LKPP dan Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Februari yang lalu. Sebenarnya ini analah salah satu strategi seperti yang tadi Pak Kapus sampaikan bahwa satu strategi percepatan PDN dan UMK yang akan ada laksanakan di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Nah, adapun latar belakangnya sebenarnya adalah adanya Keputusan Presiden nomor 15 tahun 2021 tentang Tim Nasional Bangga Buatan Indonesia. Nah, kemudian ada surat dari Menko Marves nomor 87 tanggal 12 Januari tentang penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang jasa pemerintah dan Keputusan Presiden nomor 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Jadi ini adalah buat dengan bertujuan untuk memberikan pedoman kepada seluruh gubernur, wali kota di Indonesia dalam melaksanakan tindak lanjut atas arahan Presiden untuk melaksanakan proses pengadaan barang jasa, yaitu melalui katalog elektronik dan toko daring dalam rangka menyukseskan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Tadi Pak Kapus sempat menampilkan slide arahan Pak Jokowi bahwa memang salah satunya adalah penggunaan PDN dan UMK. Nah, ini juga Pak Kapus menyampaikan bahwa memang saat ini di KL masih 7,3% untuk penggunaan PDN dan UMK, dan kemudian masih 28,8% di Pemda. Nah, untuk meningkatkan nilai dan mensukseskan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia ini, maka kami beserta Kementerian Dalam Negeri membuat suatu pedoman seperti itu, pedoman yang nantinya bisa dijadikan acuan untuk seluruh gubernur dan wali kota. Nah, ada 6 substansi Bapak dan Ibu dalam surat edaran bersama ini. Mungkin saya akan ulas satu persatu. Yang pertama yaitu membentuk tim peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Karena di sini adalah tim yang dibentuk itu paling lambat 3 bulan sejak SEB ditetapkan. Karena SEB ditetapkan Februari, maka paling tidak Februari, Maret, April, nah itu sudah harus terbentuk tim P3DN-nya. Dan kemudian harus beranggotakan unsur pemerintah daerah dan unsur usaha yang dilakukan untuk melakukan koordinasi, sosialisasi, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, di mana tugasnya ini telah tercantum dalam Keputusan Presiden nomor 24 tahun 2018. Selanjutnya, poin kedua adalah melaksanakan pengadaan barang jasa sesuai dengan ketentuan pasal 66 dan 67. Di mana kalau 66 itu kan kalau 66 itu kita membicarakan bahwa KL harus wajib mengalokasi, KLPD harus wajib mengalokasikan dan melaksanakan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang jasa yang dikelolanya untuk penggunaan produk usaha kecil dan atau koperasi. Kemudian wajib menggunakan produk dalam negeri apabila telah memiliki nilai TKDN plus BMP paling rendah 40%. Nah, kemudian di pasal 67-nya berikan preferensi harga kepada PBJ dengan ketentuan diberikan terhadap barang yang memiliki TKDN paling rendah 25%. Nah, kemudian di dalam pedoman lampiran SEB itu sendiri untuk melaksanakan ketentuan pasal 66 dan 67 ini, kami membagi menjadi 2 proses perencanaan dan proses pemilihan. Nah, di dalam proses perencanaan, selaku penanggung jawab rencana kerja dan anggaran yang di dalamnya terdapat
telah mempertimbangkan ketersediaan jasa yang dibutuhkan dalam bentuk produk jasa dalam negeri. Kemudian PA perintahkan KPA atau PPK untuk merencanakan penggunaan produk dalam negeri sejak penyusunan spesifikasi teknis KAK, spesifikasi teknis atau KAK barang jasa. Kemudian juga memerintahkan KPA, PPK untuk mencantumkan atau menandai atau tagging namanya seperti itu ya Bapak Ibu, produk negeri pada masing-masing paket pengadaan barang jasa dalam aplikasi Siro. Selanjutnya, di dalam proses pemilihan, nantinya PA juga memerintahkan KPA, PPK, Pokja Pemilihan, pejabat pengadaan harus mengutamakan PDN dalam proses tender, tender cepat, penunjukan langsung, pengadaan langsung, dan e-purchasing. Kemudian memerintahkan PPK, Pokja Pemilihan untuk memberikan harga paling tinggi 25% terhadap barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% untuk pengadaan barang jasa dengan nilai HPS di atas 1M. Dan terakhir, pengutamaan e-purchasing apabila teknis, kinerja, fungsi, dan volume kebutuhan barang jasa dapat dipenuhi oleh PDN yang sudah tercantum pada katalog elektronik. Memang untuk melakukan pengadaan barang jasa ini, kami menjelaskan di proses perencanaan dan proses pemilihan seperti apa sih PA dapat meminta PA, KPA atau PPK dan pejabat Pokja pemilihan, pejabat pengadaan seperti apa dilakukannya. Nah, kemudian untuk substansi ketiga dalam SE ini, meningkatkan jumlah transaksi belanja PBJ pada lokal yang tergabung dengan PPMSE atau marketplace dalam toko daring yang dikelola oleh LKPP. Nah, nanti mungkin penjelasan terkait toko daring dan katalog elektronik bisa disampaikan dengan lebih jelas di narasumber berikutnya terkait toko daring dan katalog LKPP. Nah, kemudian yang pertama yang harus Bapak Ibu ketahui adalah bahwa Pemda tidak perlu membuat perjanjian kerjasama, nota kesepahaman, atau bentuk komitmen lainnya dengan PPMSE, marketplace yang tergabung dalam toko daring yang dikelola LKPP. Jadi cukup dengan toko daring yang sudah ada di LKPP saja, tidak perlu melakukan perjanjian sendiri seperti itu. Cukup sudah melakukan pembelanjaan pada toko daring saja. Kemudian Gubernur, Bupati, Wali Kota memerintahkan sekretaris daerah untuk menyusun daftar pelaku UMK lokal. Dan kemudian PA mendorong pelaku UMK untuk daftar dan menjadi pedagang atau merchant pada marketplace di toko daring LKPP. Jadi kita mendorong nih para pelaku UMK untuk mendaftar dan menjadi pedagang di marketplace toko daring LKPP. Kemudian PA memerintahkan KPA, PPK, PP untuk melakukan e-purchasing pada toko daring. Nah, selanjutnya yang keempat adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola PBJ serta kemudahan PBJ di pemerintah daerah. Bagaimana caranya? Nah, caranya ada 4. Yang pertama itu membentuk, mengelola, dan atau mengembangkan katalog elektronik lokal. Kedua, mencantumkan produk lokal dalam katalog elektronik lokal. Yang ketiga, melaksanakan e-purchasing melalui katalog elektronik lokal untuk produk yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan perjanjian atau perikatan melalui surat pesanan dalam pelaksanaan e-purchasing. Nah, jadi yang pertama adalah untuk Gubernur, Bupati, Wali Kota memerintahkan sekretaris daerah untuk menginisiasi katalog elektronik lokal bagi yang belum. Nah, Ibu, saat ini terobosan LKPP adalah memotong rantai birokrasi untuk mendaftar
mendaftar sebagai memasukkan produk-produk dalam katalog. Jadi kita memotong rantai-rantai birokrasi seperti itu supaya nanti prosesnya lebih mudah. Nah, demikian juga untuk inisiasi katalog elektronik lokal, bagi yang belum ini mungkin nanti bisa digerakkan seperti itu agar bagi daerah yang belum memiliki katalog elektronik lokal bisa segera menginisiasi katalog elektronik lokal supaya setiap memilikinya. Kemudian inisiasi katalog elektronik lokal dilakukan apabila UKPBJ memenuhi hasil penilaian oleh LKPP. Jadi itu disahkan, kami akan melakukan penilaian agar UKPBJ-nya itu dinyatakan memenuhi persyaratan. Nah, yang ketiga adalah sekretaris daerah dibantu kepala UKPBJ mengelola katalog elektronik lokal. Dan yang keempat, memperbanyak pencantuman barang jasa dalam katalog elektronik lokal untuk kebutuhan yang berulang atau rutin dan dapat distandarisasikan. Nah, kemudian penggunaan katalog elektronik lokal, katalog elektronik dapat diterapkan secara bersamaan. Nah, jadi bisa dilakukan bersama-sama. Kemudian pelaksanaannya mengacu Perlem LKPP nomor 9 dan Kepdep 2 nomor 38 tahun 2021. Nah, saya sampaikan juga bahwa di 2022 ini ada Kepdep baru terkait katalog elektronik nomor 61 tahun 2022. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa melihat mengacu kepada peraturan-peraturan ini untuk melaksanakan katalog elektronik dan tokodan. Nah, yang ketiga, pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada seluruh e-marketplace dalam pelaksanaan e-purchasing. Kemudian bentuk perjanjian dalam e-purchasing dilakukan melalui surat pesanan mengikuti praktik bisnis yang sudah mapan yang diterapkan dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Nah, untuk substansi kelima, jadi ada unsur pengawasan di sini. Dalam arti kita akan melibatkan APIP untuk melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan pasal 76 Perpres 12 tahun 2021, yaitu terkait penggunaan produk dalam negeri serta pencadangan dan pelaksanaan belanja yang dilakukan kepada paket untuk UMK. Yang pertama adalah bahwa Gubernur, Bupati, Wali Kota dapat menugaskan APIP melakukan pengawasan intern terhadap penggunaan PDN serta pencadangan dan pelaksanaan belanja serta peruntukan paket UMK. Kemudian pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang mengenakan sanksi kepada pelaku pengadaan yang lalai melakukan kewajibannya. Kemudian pemberian sanksi administratif sesuai pasal 6 ayat 3 PP nomor 29 tahun 2018 tentang pemberdayaan industri. Bagi Pemda yang mampu memprioritaskan dan memaksimalkan penggunaan PDN, maka akan diberikan penghargaan oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah, jadi tidak hanya reward dan tidak hanya punishment saja, tapi juga pemerintah juga memberikan reward kepada para pelaksana di pemerintah daerah yang melakukan PDN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang terakhir, dalam hal gubernur, bupati, wali kota tidak melaksanakan ketentuan surat edaran bersama ini, maka dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Melaksanakan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia pada pengadaan jasa di pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan LKPP dan pemangku kepentingan terkait pengadaan barang jasa, itu antara lain Kemenko Marves, Kepala Staf Kepresidenan, dan Badan Pengawasan dan Pembangunan untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara triwulan terhadap implementasi surat edaran bersama ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait surat edaran bersama antara Kepala